Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada ba'da maghrib ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka hadir di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di masjid ini memudahkan langkah kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di penghujung tahun 2023 ya. Jadi besok kita subuh itu udah tahun depan ya. Besok kita subuh udah ganti tahun. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan kepada Nabi ya, ra'ina ya. Janganlah kalian mengatakan pada Nabi ra'ina ya. Perhatikanlah kami wahai Nabi. Akan tetapi katakanlah unzurna wasma'u. Katakanlah kepada Nabi unzurna. Unzurna ini maknanya juga sama. Maknanya perhatikanlah kami wahai Nabi. Wasma'u, dan dengarkanlah ya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini turun pada saat para sahabat, di saat mereka ingin mendapatkan perhatian dari Nabi, bertanya dan sebagainya, mereka mengatakan pada Nabi ra'ina. Akan tetapi kata-kata ra'ina ini kemudian diselewengkan ya. Kemudian apa istilahnya itu? Jadi dari ra'ina, kemudian orang Yahudi itu kalau ketemu Nabi manggilnya ru'una ya, gitu. Para sahabat tuh benar ya, pada saat ketemu Nabi ra'ina ya. Tapi kemudian diplesetin ya sama orang Yahudi ru'una. Ru'unah itu artinya bodoh sekali kamu, nah gitu. Jadi orang Yahudi itu kemudian memplesetkan ra'ina ya, yang maknanya baik ya, kemudian diplesetkan untuk mengejek Nabi dengan kata-kata ru'unah seperti itu. Pada dasarnya apa yang diucapkan oleh para sahabat ini nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi karena kemudian orang Yahudi itu ya, mereka sering memplesetkan kata ro'ina ini ya, kemudian jadi ru'unah, mereka mengejek Nabi,
Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Katakan pada Nabi unzurna. Nah, kalau udah unzurna kan beda jauh dari ru'una, seperti itu. Wasma'u, perhatikanlah kami dan dengarkanlah kami wahai Nabi, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan mengenai ayat ini, nahallahu ta'ala al-mu'minina an yatashabbahu bil kafirina fi maqalihim wa fi'alihim. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk bertasyabuh, untuk mengikuti perilaku orang-orang kafir, ya, dalam perkataan-perkataan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, ya. Jadi kita dilarang kemudian mengikuti ucapan-ucapan orang-orang kafir, ya, orang-orang non-muslim, ya. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Katsir, wa kadzalika ja'atil ahadits bil ikhbar anhum bi annahum kanu idza sallamu innama yaqulun assalamu alaikum. Begitu juga ada hadis-hadis yang datang mengabarkan tentang orang Yahudi, bahwasanya mereka dulu kalau mereka mengucapkan salam, orang Yahudi itu mengucapkannya assalamu alaikum, ya. Jadi huruf lamnya hilang, assalamu alaikum. Wasamu huwa al maut. Assam itu artinya maut, ya. Jadi pada saat orang Yahudi ketemu orang mukmin, assalamu alaikum, itu artinya mati lo, gitu, ya. Jadi mereka nyumpahin orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Walihadza umirna an narudda alaihim bi wa alaikum. Oleh karena itulah, kata para sahabat, kami diperintah oleh Nabi untuk menjawab salam mereka itu dengan wa alaikum, ya. Jadi nggak ditambahin salam, wa alaikum. Jadi kalau mereka bilang mati lu, gitu, jawabannya wa alaikum, lu juga, nah, gitu, ya. Jadi gitu. Jadi orang-orang Yahudi ini dari dulu, ya, mereka itu sudah terbiasa memplesetkan, ya, ucapan-ucapan, kemudian mereka gunakan untuk menghina Nabi, ya, seperti itu, ya. Fafihi dalalatun ala nahyi syadid wa tahdid wal wa'id ala tasyabuh bil kufar fi aqwalihim wa afwalihim, wa libasihim wa a'yadihim. Nah, yang menarik di sini pernyataan Imam Ibnu Katsir, di dalam ayat ini ada dalalah, ya, ada petunjuk tentang larangan yang keras, ya, ancaman bagi orang yang mengikuti orang-orang kafir dalam ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dalam perbuatan mereka, wa lisanihim, wa libasihim, dalam pakaian mereka, ya, dalam pakaian mereka. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, ya, ada agama-agama tertentu, ya, yang mereka punya pakaian-pakaian khusus, ya, itu maka kita tidak boleh mengikutinya, seperti itu, ya. Ya, mohon maaf, misalkan bapak-bapak ke masjid, ya, pakai kain warna oranye, gitu, ya, dilibetin di badan, menyengaja cukur rambut sampai botak, gitu, terus dititikin di sini di atas kepalanya, ya, dikasih balak 6, gitu, ya. Itu berarti mengikuti pakaian, ya, atau gaya, ya, agama tertentu, ya. Dan di sini dikatakan juga dilarang mengikuti a'yadihim, hari-hari raya mereka, ya, wa ibadatihim, ibadah mereka, wa ghairi dzalika min umurihim, ya, lam tusyara' lana, dan yang lain-lain yang kita tidak disyariatkan untuk itu, seperti itu, ya. Jadi kalau kita melihat dari tafsir Ibnu Katsir ini, sebenarnya sudah clear, ya, bagi seorang muslim, maka dia seharusnya tidak boleh dia ikut-ikutan, ya, ucapan-ucapan yang kemudian itu menunjukkan, ya,
mereka mengikuti orang-orang non-muslim, ya, orang-orang di luar Islam dalam pakaian, dalam ucapan, dalam perbuatan, termasuk mengikuti hari-hari raya mereka, seperti itu. Maka terlepas ini ikhtilaf, zaman sekarang ini ikhtilaf, ya. Misalkan mengucapkan Selamat Natal, ya, Selamat Natal dan Tahun Baru, ya. Sekarang ini ikhtilaf. Kalau kita lihat di pendapat Imam Ibnu Katsir ini, kita lihat pada masa dulu sepertinya ini tidak ada ikhtilaf, ya, seperti itu. Jadi dilarang seperti itu, ya. Nah, pada dasarnya kita sendiri juga di tengah-tengah masyarakat, ya, tetangga kita, teman-teman kita, orang-orang non-muslim, ya, mereka juga nggak ada masalah sebenarnya kalau kita tidak mengucapkan itu, seperti itu, ya. Kadang di antara kaum muslimin sendiri yang mereka berlebihan. Maka hadirin rahimakumullah, dalam hadis dari Ibnu Umar, ya, dalam hadis dari Ibnu Umar, ya, riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti perilaku satu kaum, fahuwa minhum, maka mereka termasuk golongan kaum tersebut, seperti itu, ya. Sehingga dikhawatirkan kemudian, ya, kita itu nanti di akhirat, nanti di hari kiamat tidak diakui, ya, sebagai golongan umat Nabi Muhammad SAW, ya. Karena kita mengikuti perilaku mereka, ya. Bukan hanya perilaku dalam artian perbuatan, termasuk juga pemikiran-pemikiran mereka, ya. Sekarang ini kita bisa melihat, ya, anak-anak muda, ya, sekarang banyak diracuni dengan pemikiran-pemikiran yang merusak, ya. Yang paling ngeri itu LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual, transgender, ya, gitu. Jadi mengerikan sekali, ya. Laki-laki yang harusnya senang dengan perempuan, justru laki-laki senang dengan laki-laki, ya. Jeruk makan jeruk, seperti itu, ya. Nah, ini mengerikan sekali, ya. Bahkan kemudian ada komunitas-komunitasnya, ada acara-acara ngumpul-ngumpul barengnya, ya. Nah, gitu. Belum lagi yang namanya transgender, ya. Laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki, ya. Dulu, ya, laki-laki berubah jadi perempuan, ya, itu hampir-hampir jarang yang cakep-cakep, Pak, ya. Nah, sekarang laki-laki jadi perempuan, ini artis-artis, ya, itu cakep-cakep gitu, ya. Jadi rada ngeri juga kita, ya, karena mereka jadi perempuan, wujudnya itu benar-benar perempuan gitu, seperti itu, ya. Ada artis namanya Dena Rahman, ya. Dari kecil, ya, main sinetron laki-laki, ya. Giliran gede berubah, bahkan operasi kelamin jadi perempuan, seperti itu, ya. Kalau melihat penampakannya perempuan bener, cakep gitu, ya, gitu. Ada lagi ponakannya Asanti, ya, ponakannya istrinya Anang, ya, Milen Daru, ya. Laki-laki berubah jadi perempuan, seperti itu. Itu dalam sebuah podcastnya Hotman Paris lewat bandara pakai baju seksi, ya. 10 laki-laki ngelihat Milen Daru, 10-10-nya melotot, padahal itu masih ada burungnya, hadirin sekalian, ya. Karena belum operasi itu, gitu. Jadi mengerikan sekali. Pacarnya laki-laki, itu punya pacar laki-laki, seperti itu, ya. Jadi ini kalau ada di temanya ada fitnah akhir zaman, ya, diantaranya itu yang kita bisa lihat, hadirin rahimakumullah, ya. Nah, pada masa keemasan Islam dijelaskan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, ya. Ini salah satu ulama mazhab Syafi'i dalam kitab Mughnil Muhtaj, ya. Ini dijelaskan bahwasanya, ya, bagi orang-orang yang menyamai orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir,
dalam hari-hari raya mereka itu dihukum takzir. Ya. Hukum takzir itu hukuman yang diberikan oleh pemerintah, ya, oleh imam, oleh khalifah, yang memang kadarnya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apakah dia dipenjara sehari 2 hari, ya, atau kena denda dan sebagainya. Jadi kalau ada orang ikut-ikutan perayaan, ya, agama orang lain, itu kena takzir seperti itu. Termasuk orang yang mengurung ular, ya, dan masuk ke dalam api. Orang yang mengatakan pada kafir dhimni, ya, orang yang mengatakan pada kafir dhimni, ya haji, ya. Jadi orang non muslim dipanggil haji, ya. Haji, mari haji, gitu. Nggak boleh gitu. Ya. Dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya di hari raya mereka, di hari raya orang-orang non muslim, seperti itu. Jadi pada masanya para ulama dulu, ya, bukan saja itu dilarang, bahkan kemudian diberikan sanksi, ya, kepada orang-orang yang kemudian mengikuti agama-agama tertentu. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, selain tadi Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui Rasulullah SAW, ya, kita dilarang tasyabuh, ya, pada orang-orang kafir, maka juga Rasulullah SAW memerintahkan kita membedakan penampilan kita, ya. Jadi dari sisi penampilan seorang muslim itu dari jauh udah kelihatan tuh, gitu, ya, seperti itu, ya. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ya, khaliful musyrikin, ya, kalian berbedalah dengan orang-orang musyrik, ya. Kalian berbedalah dengan orang-orang musyrik, ya. Jadi Nabi mengatakan, ya, wa firrul liha, ya, wa ahfus syawarib, ya. Kalian biarkanlah jenggot panjang dan pendekkanlah kumis, ya. Cukurlah kumis, seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Karena pada masa Nabi itu 2 negara adidaya, itu Romawi dan Persia. Orang Romawi itu orang-orang agamanya Nasrani, ya. Orang Romawi, imperium besar, negara adidaya. Mereka itu ciri khasnya itu klimis, ya. Jenggot dicukur, kumis dicukur, bersih, ya. Kalau pernah lihat film misalkan Julius Caesar itu rapi-rapi gitu, kayak begitu. Sebaliknya orang-orang Persia, orang-orang Majusi, ya, itu kumisnya baplang, Pak, ya. Tuh, kumisnya udah kayak gagang telepon gitu, ya. Tuh, kumis tebel banget gitu, baplang. Jenggot juga dipanjangin gitu. Itu gaya-gayanya orang Persia, seperti itu. Maka Nabi meminta kepada para sahabat, bedakan diri kalian dari orang musyrik. Yang satu ini klimis dicukur habis, yang satu kumis sampai baplang gitu, ya, jenggotnya dipanjangin. Kata Nabi, biarkanlah jenggot kamu panjang, pendekkan kumis kamu, cukur kumis kamu, seperti itu. Sehingga membedakan, seperti itu, ya. Jadi gitu. Terlepas kemudian para ulama ikhtilaf di sini, ya. Mereka yang berpendapat bahwasanya perintah Nabi membedakan diri dari orang-orang kafir ini menjadi ilat, ya, menjadi latar belakang tentang memanjangkan jenggot, seperti itu, ya. Sehingga kalau sekarang orang-orang di luar Islam juga sama-sama manjangin jenggot, sama-sama nyukur kumis, ya, berarti perintah itu sebenarnya sudah tidak berlaku, gitu, ya. Gitu. Rocker-rocker Barat itu juga sekarang gitu, ya. Jenggotan, ya, kumis cukur, mirip-mirip itu. Kalau dia pakai gamis sudah kayak jamaah Al-Hidayah gitu, seperti itu, ya. Jadi gitu. Nah, maka di antara para ulama untuk masa sekarang mencukur jenggot itu nggak ada masalah, gitu, ya, tidak ada masalah. Walaupun tetap ada yang mempertahankannya, bahkan sampai yang tingkat ekstrim, ya, cukur jenggot itu dianggap kabair, ya, dianggap dosa besar. Ada juga yang begitu, seperti itu, ya. Jadi gitu. Tapi intinya Nabi memerintahkan kita untuk punya ciri khas, ya. Orang-orang Muslim itu punya ciri khas, ya. Kemudian
Bahkan Nabi juga melarang kita itu mengikuti perilakunya setan, ya, gitu. Apa diantaranya? Kata Nabi, ya, idza akala ahadukum falya wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau diantara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, ya. Dan minumlah dengan tangan kanan, kata Nabi gitu, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, kata Nabi gitu, ya. Sehingga kita juga bukan hanya membedakan dengan manusia-manusia dalam tanda kutip, ya, di luar Islam, ya. Bahkan kemudian Nabi memerintahkan agar kita membedakan diri dengan setan, ya. Setan itu makan pakai tangan kiri, kita makan pakai tangan kanan, ya. Makanya orang yang udah ngaji, ya, bedanya orang udah ngaji apa belum? Diantaranya orang udah ngaji, makannya pakai tangan kanan. Masa makan pakai tangan buat cebok, ya kan? Gitu. Tapi berapa banyak kalau orang nggak ngaji, ya, sudahlah makan pakai tangan kiri sambil berdiri, ya. Bahkan berapa banyak makan sambil jalan, seperti itu. Maka anak-anak kita, ya, sedari dini, sedari kecil, ya, itu harus sudah diajarkan makan harus pakai tangan kanan, ya. Minum pakai tangan kanan, ya. Kotor gelasnya kalau nanti kita pakai tangan kanan, biarin kotor, ntar juga dicuci, kan begitu, ya. Jadi makan minum menggunakan tangan kanan, seperti itu, ya. Jadi gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan atribut, misalkan atribut tertentu, ya. Karena beberapa tahun yang lalu, ya, itu sempat ramai dulu di perkantoran, ya, atau di pasar-pasar swalayan itu, diantara karyawannya itu misalkan harus memakai atribut topi Santa Claus, misalkan seperti itu, ya. Maka kita bisa melihat, ya, bagaimana pada saat Rasulullah SAW, ya, dulu ketika datang ke Madinah, mereka itu pada saat berkumpul lalu memperkirakan waktu sholat, saat itu tidak ada yang menyeru, belum ada muazin, ya. Belum ada muazin, ya. Sebagian mereka ada yang usul bagaimana kalau pakai lonceng, ya. Tapi kemudian ini ditolak karena menyerupai orang Nasrani. Ada yang berpendapat menggunakan trompet, ini juga ditolak karena menyerupai orang Yahudi. Sampailah kemudian para sahabat itu, ya, di satu malam itu bareng-bareng mimpinya sama, gitu. Mereka mimpi mikul-mikul lonceng, kemudian bertemu dengan seseorang. Itu lonceng mau diapain, gitu, ya. Ditanya sama orang, kamu mikul-mikul lonceng buat apa? Oh, ini buat manggil orang sholat, nah, gitu. Manggil orang sholat. Kemudian orang itu mengatakan, maukah saya ajarkan kamu yang lebih baik daripada menggunakan lonceng, ya. Maka kemudian laki-laki itu mengajarkan lafaz azan, gitu. Besoknya sahabat lapor ke Rasulullah, tadi malam saya mimpi begini. Kemudian diajarkan lafaz itu ke Bilal. Bilal kemudian mengumandangkan azan. Sahabat-sahabat yang lain pada saat mendengar Bilal itu menggunakan azan, mereka datang menemui Rasulullah. Saya tadi malam ini mimpi, ya, mendengar lafaz-lafaz seperti ini diajarkan untuk manggil orang sholat, seperti itu, ya. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, ya, kalau atribut itu, ya, itu memang mengandung, ya, unsur-unsur ajaran tertentu, ya, maka, ya, kita tidak boleh mengambilnya, ya, tidak boleh mengambilnya, gitu. Mungkin sebagian orang menganggap, ya, apalah arti sebuah simbol, gitu, ya. Apalah arti sebuah simbol, ya. Termasuk kita mengucapkan selamat, ya. Apalah kita ngucapin selamat hari raya tertentu, nggak ada masalah selama kita tidak meyakini. Misalkan ada yang bilang gitu, ya. Contoh analogi gampangnya gini, ya. Misalkan organisasi teroris
di Irian di Papua, itu namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ya. Itu tiap tahun ulang tahun, Pak. Ya. Tiap tahun ulang tahun. Ya. Kira-kira boleh nggak kemudian misalkan seorang pejabat mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun Organisasi Papua Merdeka? Ya. Boleh nggak kira-kira seorang menteri misalkan mengucapkan selamat kepada organisasi separatis? Kan saya nggak ikut ngedukung, saya kan cuma ngucapin selamat doang, ya kan tidak boleh seperti itu. Ya. Begitu juga simbol-simbol, ya misalkan ada di sini sholat berjamaah pakai kaos gambarnya paru arit, ya. Gambar palu arit, ya. Lambang komunis, gitu, seperti itu. Nah, jadi simbol itu dia punya makna, ya. Dia punya filosofi dari simbol-simbol, ya. Tetapi hadirin rahimakumullah, ya, Nabi SAW, ya, pada benda-benda yang itu sifatnya universal itu tidak ada masalah. Nabi mengambil juga, menggunakan juga, ya. Lalu gimana, kita kan pakai handphone, ya. Kita pakai komputer, pakai kamera, ya, misalkan, ya. Nabi SAW pada saat beliau itu perang, menang melawan orang-orang Yahudi, senjata-senjata perang orang-orang Yahudi itu pada saat menang perang menjadi rampasan, dan itu dipakai oleh Nabi, gitu. Jadi pada zaman itu teknologi perang yang lumayan maju, itu teknologi perangnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah mengenal yang namanya manjanik, ya. Manjanik itu ketapel gede, ya, buat melempar batu untuk membobol tembok, ya. Itu namanya manjanik, seperti itu. Nah, manjanik ini pada saat perang Taif, ya, pada saat selesai perang Hunain, musuh saat itu lari ke Taif, berlindung di benteng Taif. Itu Nabi menggunakan manjanik itu, gitu, seperti itu. Jadi nggak ada masalah kalau memang sebuah benda itu sifatnya universal, tidak ada pemikiran tertentu, filosofi tertentu, ajaran tertentu, ya, di benda-benda itu. Nabi SAW juga menggunakan, sehingga Islam itu tidak anti sains, tidak anti kemajuan, ya. Justru Nabi kemudian pada saat perang itu Nabi menggunakan manjanik, menggunakan dababah. Dababah itu sejenis tank, ya, cuma dari zaman itu pakai kayu, ya, belum pakai pakai besi, seperti itu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, meskipun kemudian, ya, kaum muslimin itu diperintahkan mereka memiliki ciri khas, ya, membedakan diri, ya, tapi tidak berarti kaum muslimin itu kemudian eksklusif, ya. Kaum muslimin itu bisa hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim, ya, dengan berbagai bangsa, berbagai suku, ya. Karena Rasulullah SAW pada saat beliau di Madinah, beliau menjadi pemimpin di Madinah, beliau menerapkan aturan Allah, menerapkan syariat Islam. Saat itu di Madinah itu tidak hanya ada orang-orang muslim, ya. Seringkali ada yang mengatakan kalau diterapkan syariah kan bukan cuma orang-orang non-muslim, bukan hanya orang-orang muslim di sini. Padahal faktanya Rasulullah SAW pada saat di Madinah itu dari dulu, ya, di Madinah itu sudah majemuk masyarakatnya, sudah heterogen, ya. Di Madinah itu ada orang-orang muslim, ada orang-orang non-muslim. Orang muslimnya ada muslim pribumi, ada muslim pendatang, ya. Yang pribumi itu adalah dari kalangan Ansor, yang pendatang kalangan Muhajirin, seperti itu, ya. Dari kalangan Ansor ada suku Aus, ada suku Khazraj. Dari kalangan non-muslim ada orang Yahudi, ya, Yahudi Bani Koinuko, Bani Nadir, ya, dan sebagainya. Ada orang-orang musyrik yang belum masuk Islam. Semuanya ini hidup berdampingan di Madinah, ya. Terikat dengan aturan yang dikenal dengan piagam Madinah, ya, seperti itu, ya. Yang dalam salah satu klausulnya itu kalau terjadi pertentangan, perselisihan,
maka dikembalikan aturannya kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu ya. Jadi hadirin rahimakumullah ya, masyarakat Islam itu ya bukan masyarakat yang eksklusif, bahkan dia bisa hidup berdampingan, universal seperti itu. Karena dalam surat Saba ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan pada umat manusia seluruhnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Buistu ila kulli ahmar wa aswad." Aku diutus untuk orang yang berkulit merah maupun yang berkulit putih, seperti itu ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, bahkan Nabi mengancam kalau ada orang yang membunuh orang kafir, membunuh orang kafir mu'ahid, orang kafir yang terikat dengan perjanjian ya, yang darahnya, hartanya dijamin oleh kaum muslimin. Kalau ada yang berani membunuh ya, Nabi mengatakan, "Man qatala mu'ahidan ya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman ya." Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang membunuh kafir muahid, dia tidak akan bisa mencium wanginya surga ya. Dan sesungguhnya wanginya surga itu dia tercium ya, dalam perjalanan selama 40 tahun ya. Bayangin itu ya. Jadi baunya surga itu kecium dalam jarak 40 tahun perjalanan ya. Orang yang membunuh kafir muahid, kata Rasulullah, itu nggak akan pernah bisa mencium baunya surga, seperti itu ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam keterangan para ulama bagaimana Rasulullah SAW pada saat hijrah, Rasulullah itu karena hijrahnya itu tidak biasa. Madinah itu posisinya di utara, tapi Nabi hijrah itu justru ke selatan dulu ya, menghindari kejaran orang-orang musyrik Mekah saat itu. Kemudian jalur hijrahnya Nabi itu zigzag ya, melewati jalur yang tidak biasa. Maka Nabi meskipun sudah biasa dagang ke Syam ya, lewatin Madinah, karena jalurnya tidak biasa, Nabi butuh guide ya, butuh penunjuk jalan. Saat itu Nabi meng-hire orang, mengontrak orang, dan orang itu musyrik ya, belum masuk Islam, namanya Abdullah bin Uraikid ya. Musyrik, non muslim, tapi namanya Abdullah gitu, namanya Abdullah. Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan berarti boleh seorang muslim itu punya karyawan non muslim, boleh, karena Nabi pernah meng-hire non muslim. Sebaliknya dalam riwayat At-Tirmidzi ya, diriwayatkan bagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu bekerja dengan seorang Yahudi di kebunnya, menimba air di kebun orang Yahudi. Setiap timbaan dibayar dengan kurma. Kemudian hal itu dilaporkan ke Rasulullah ya. Ya Rasulullah, Ali itu kerja sama orang Yahudi. Tapi kemudian Nabi membiarkannya, tidak mempermasalahkannya. Dari situ juga berarti diambil kesimpulan oleh para ulama, boleh seorang muslim bekerja kepada non muslim. Jadi dalam masalah muamalah ya, tidak kemudian melihat status agama ya. Termasuk di jalan ya, ada orang jatuh ya, di jalan ya, kalau kita nolong ya nggak perlu nanya agamanya dulu gitu ya. Ada orang jatuh, ente muslim bukan gitu, nggak perlu ya. Mau muslim non muslim ya, sesama manusia kita saling menolong, seperti itu ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di antara yang menarik juga ya, yang ditunjukkan ya, oleh seorang pemimpin ya, Khalifah Umar bin Khattab ya, bagaimana pada masa beliau itu ada seorang kakek-kakek yang dia itu ya, meminta-minta, mengemis-ngemis di depan pintu-pintu ya, orang-orang. Maka kemudian Nabi bertanya kepada orang tua ini yang dia non muslim ya. Taunya non muslim dari mana? Umar bertanya kepada dia, apa yang memaksamu melakukan ini? Maka kakek-kakek itu menjawab, saya melakukan ini al jizyah ya, wasin wal hajah ya.
Jadi saya melakukan ini karena saya butuh uang untuk bayar jizyah. Berarti dia non muslim, ya. Karena yang bayar jizyah hanya non muslim. Saya minta-minta ini, ya, ada kakek-kakek tua minta-minta di tiap pintu rumah. Saya melakukan ini karena untuk bayar jizyah. Yang kedua karena umur saya sudah tua, ya. Saya nggak kuat lagi bekerja. Yang ketiga karena al-hajah, saya punya kebutuhan, gitu. Maka dia meminta-minta. Maka kemudian Umar mengatakan, ma'an sofnaka, ya, an kunna akhadna minka al-jizyata, ya, fi syabibatika thumma doya'naka fi kibarika. Kata Sayyidina Umar, kami telah berbuat tidak adil kepadamu. Dulu di masa mudamu kami ambil jizyahmu, di masa tuamu kami menyia-nyiakan kamu. Kata Umar begitu. Wa akhadhahu ila baitihi, kemudian Umar mengajak ke rumahnya, diajak Umarnya. Wa a'tahu ma yuqituhu, kemudian diberikan kepada dia makanan, ya. Tsumma arsalahu ila khazani baitil mal, kemudian si laki-laki non muslim ini yang sudah tua nggak kuat bayar jizyah ini kemudian dikirim kepada petugas baitul mal. Wa amarahu an yusqita anhu al jizyata, petugas baitul mal itu diperintahkan supaya menggugurkan kewajiban jizyah si laki-laki non muslim ini. Udah tua nggak kuat, ya. Jadi dia udah nggak usah bayar jizyah lagi, ya. Wa an yu'tiyahu min mali baitul mal, kemudian dikasih harta dari baitul mal, ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Yusuf dan Abu Ubaid, ya. Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj, seperti itu. Jadi bagaimana Sayyidina Umar, ya, itu menunjukkan toleransi yang luar biasa pada orang non muslim, ya. Meskipun kemudian mereka non muslim juga diberikan hak yang sama, ya. Kalau sudah tua nggak kuat, ya, bayar jizyah, maka di stop, ya. Nggak ada masalah dia nggak bayar jizyah, seperti itu. Hadirin rahimakumullah, bahkan pada masa-masa lemah-lemahnya pemerintahan Islam, pada masa Turki Utsmani, ribuan mil jauhnya dari ibu kota Turki Istanbul, ya, Sultan Abdul Majid Sultan Abdul Majid pertama mendengar kabar tentang penderitaan orang-orang Irlandia yang sedang menderita musibah kelaparan, ya. Saat itu juga Sultan Abdul Majid menawarkan bantuan sebesar 10.000 lira atau sekitar 1,3 juta US dollar kalau sekarang, ya. Tetapi saat itu, ya, Ratu Victoria itu menolak, karena Ratu Victoria penguasa Irlandia itu sendiri itu hanya bisa ngasih bantuan 2.000 lira. Masa orang di luar saya ngasih bantuan 10.000, dia malu, seperti itu, ya. Akhirnya dengan berat hati Sultan Abdul Majid memangkas, ya, tawaran dan hanya mengirim 1.000 lira saja. Tapi kemudian sang sultan tetap memberikan bantuan yang lebih besar, ya. Dia kirim 3 kapal membawa makanan, obat-obatan dan keperluan lainnya ke Irlandia, ya. Maka kemudian peristiwa ini di mana orang-orang Irlandia itu diberikan bantuan secara cuma-cuma, ya, oleh Turki Utsmani, Khilafah Utsmani pada zamannya, ini dikenang terus oleh orang-orang Irlandia, seperti itu, ya. Bahkan meski peristiwa itu sudah berlalu 173 tahun lamanya, pada tahun 2010, ya, Presiden Irlandia saat itu, ya, itu masih mengingat peristiwa itu dan menyatakan rasa terima kasih rakyat Irlandia dengan bantuan itu. Bahkan dibuat sebuah plakat di dinding bangunan, ya, di Irlandia itu mengenang kebaikan orang-orang Turki pada masa itu. Bahkan yang menarik lagi, lambang timnas Irlandia itu karena mengenang kebaikan orang-orang Turki di masa-masa kritis itu, timnas Irlandia itu lambang timnasnya itu ada gambar bulan bintangnya, seperti itu. Padahal itu orang Irlandia, ya, tapi ada lambang bulan bintangnya, seperti itu. Baik, hadirin rahimakumullah, karena waktu yang membatasi kita,
Saya lupa tadi ini kalau dengar cenut-cenut ini nunggu azan dulu Pak atau gimana? Ya, break dulu ya, baik. Baik, hadirin rahimakumullah, dari kajian yang kita bahas pada malam hari ini ya, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan seorang muslim itu ya, bersikap toleran ya, dengan sesama manusia ya, hidup bermasyarakat dengan orang-orang non-muslim ya. Bukan hanya sebuah teori ya, bahkan Rasulullah sudah mengajarkan, mempraktekkan. Begitu juga para khalifah sesudahnya ya, termasuk Umar bin Khattab ya. Namun tentunya toleransi ini tidak dibolehkan kemudian sampai kebablasan ya. Apalagi kalau itu sudah terkait perkara akidah ya, perkara keimanan seperti itu. Maka kita punya batasan yang jelas ya. Toleransi itu yaitu kita membiarkan ya, kita memberikan kesempatan ya, kepada orang-orang di luar Islam itu mereka menjalankan ibadahnya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, seperti itu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, mungkin sebelum kita akhiri kajian ini di antara para jamaah, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan jika ada ya. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar tema hari ini. Ya. Menggunakan momen orang pengajian tahun baru ini sebagai kayak acara masalah atau gimana? Iya. Jadi gini, terkait tahun baru ini, pada dasarnya penanggalan Masehi maupun penanggalan Hijriah itu kedua-duanya bisa kita gunakan, gitu ya. Walaupun kita hidup di masa ini lebih familiar dengan penanggalan Masehi, ya nggak? Sekarang ini bulan Desember. Kalau bulan kemarinnya bulan apa, Pak? Ya. Jumadil Akhir, ya. Setelah Jumadil Akhir bulan Rajab. Ya. Tidak semua hafal. Setelah Rajab bulan Sya'ban, ya. Kemudian Ramadan, ya, Syawal, ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, pada dasarnya baik penghitungan dengan matahari maupun dengan bulan ini sebenarnya sama-sama kita gunakan. Kalau kita sholat, ya, kita menentukan waktu sholat itu dengan perhitungan matahari, kan gitu ya. Mulai dari terbitnya fajar ya, mulai dari matahari itu mulai tergelincir pada saat zuhur ya, seperti itu. Nah, jadi gitu. Jadi pada dasarnya kalau kemudian kita ingin menggunakan momen akhir tahun ini misalkan untuk kita refleksi, muhasabah diri, nggak ada masalah sebenarnya ya. Tidak ada masalah. Apalagi mungkin kita memang terbiasa ya menentukan titik apa permulaan aktivitas ya, titiknya itu ya di awal tahun Masehi misalkan gitu ya. Yang punya perusahaan, punya kantor dan sebagainya, itu hitungannya itu adalah di awal Januari. Desember itu tutup bukunya gitu. Tidak kemudian tutup buku di bulan Zulhijjah misalkan, kemudian memulai di bulan Muharram, seperti itu ya.
Jadi sebenarnya sah-sah saja, tidak ada masalah kalau kemudian kita itu momentum tahun baru ini, misalkan ada yang mereka memilih untuk berzikir, ya, muhasabah seperti itu, tidak ada masalah, ya. Selama aktivitasnya itu tidak ada yang dilarang dalam Islam seperti itu, ya. Apalagi itu termasuk dalam perkara-perkara yang masih disunahkan seperti itu, ya. Dan yang tidak dibolehkan tentu kalau kemudian dalam merayakan tahun baru ini, ya, itu mengikuti, ya, cara-cara orang-orang di luar Islam, ya, yang kemudian di situ ada maksiat, campur baur laki perempuan, ya, yang kemudian tentu membuka pintu-pintu maksiat seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kemudian itu terjadi, ya. Malam tahun baruan, ya, begadang, subuhnya kesiangan seperti itu, ya. Jadi momentum tahun ini sama-sama bisa kita gunakan seperti itu, baik yang Masehi maupun yang Komariah seperti itu. Kalau pada masa Nabi itu memang hitungan tahun itu belum dipakai gitu. Jadi nama-nama bulan itu sudah ada sebelum Islam, ya. Muharram, Syawal, Ramadan itu udah ada. Cuma hitungan tahunnya itu belum gitu. Orang-orang Arab itu belum menghitung tahun 1, 2, 3 itu belum gitu. Bahkan mereka untuk mengetahui tahun suatu peristiwa itu diingat-ingat tahun apa, di tahun itu apa yang paling mencolok gitu. Nabi itu dikatakan lahir di tahun gajah karena di tahun itu peristiwa yang paling heboh itu adalah datangnya tentara gajah seperti itu, ya. Gitu. Ya kayak orang Betawi dah gitu. Anaknya lahir itu kadang udah banyak anaknya, dia bingung. Ini anak mau dikasih nama apa lagi gitu. Ya, bininya lahiran, dia keluar dari kamar ngelihat pengki, dikasih nama pengki, ya, gitu. Ngelihat ikan betok, dikasih nama betok, ya. Kalau kebetulan saya termasuk yang termasuk di masyarakat itu, ya, kalau ada yang meninggal segala macam, kita tahlilan gitu. Itu kalau baca nama almarhum itu kadang-kadang kita nahan-nahan ketawa itu, Pak, lucu-lucu namanya gitu, ya. Orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Jadi baru ada perhitungan tahun itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab gitu. Dan mereka menentukan tahun pertama itu adalah tahun di mana Nabi dan para sahabat hijrah seperti itu, ya. Sejak saat itulah baru ada hitungan tahun Komariah dalam Islam, itu ada kalender itu seperti itu. Sebelumnya hanya kenal bulan, ya. Hitungan tahunnya belum mulai seperti itu. Jadi tapi tentunya perintah muhasabah, ya, kita evaluasi diri, ini perintah-perintah yang sifatnya umum, ya, seperti itu. Jadi boleh saja kapan saja dilakukan. Tetapi kan kadang manusia itu butuh momen kan itu. Butuh momen kan untuk titik tolak muhasabah itu. Nah, jadi mau dilakukan di tahun Komariah atau di tahun Samsiah pada dasarnya sah-sah saja seperti itu, ya. Kurang lebih begitu, ya. Silakan mungkin di antara para jemaah ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Pak, ini nanya Ya. ada selamatan baru, kita nggak pernah selamat saja itu nggak kata, jadi Kristen banyak yang selamat saja. Ya. Jadi kalau saya berpikirnya gini, pada saat kita mengucapkan selamat itu kan ada momennya kan, ada momennya seperti itu, ada momennya. Tentu yang dimaksud itu selamat pada hari raya itu, gitu, seperti itu. Walaupun tidak mengucapkan nama hari rayanya, tapi tentu yang dimaksud itu, gitu, seperti itu. Terlepas sekali lagi di zaman ini mengucapkan selamat kepada hari raya di luar Islam itu terjadi ikhtilaf, ya. Memang ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan. Bahkan
ulama-ulama dari Majelis Ulama Indonesia itu juga secara jelas menyatakan, di antara mereka ada yang menyatakan boleh, selama kita tidak mengakui, ya, keimanan kita tetap terjaga seperti itu. Kalau al-fakir, ya, secara pribadi, ya tadi logikanya gitu tadi. Misalkan ada OPM ulang tahun, kita ngucapin selamat, kita kan nggak ikut OPM, nah, gitu. Kita kan nggak ikut organisasi separatis, kita tidak mendukung, tapi mengucapkan selamat dirgahayu kepada organisasi seperti itu, ya itu dianggap apa, berbahaya seperti itu, ya. Nah, dalam ranah ikhtilaf, dalam ranah perbedaan pendapat, sah-sah saja sebenarnya. Misalkan Bapak mengambil pendapat yang membolehkan, ya. Tapi saya secara pribadi, ya, lebih cenderung lebih menguatkan pendapat yang melarang seperti itu, ya. Tapi sekali lagi, pada saat kita tidak mengucapkan itu, saudara-saudara kita non muslim itu juga mengerti, ya, ngerti posisi kita, ya. Apalagi memang selama ini kita baik dalam bertetangga, gitu kan, gitu. Jadi itu tidak mengurangi kemudian rasa bertetangga kita, ya, rasa persaudaraan kita, gitu. Karena mereka juga paham seperti itu. Mereka paham, oh ini dia termasuk yang berpendapat nggak boleh nih, gitu. Ya, mereka juga paham, ya. Ya. Di luar Islam, ya, di luar Islam mereka boleh, ya, mereka boleh. Tapi kita nggak boleh. Terlepas tadi, ya, ada ikhtilaf seperti itu. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu menarik, ya, pada saat membahas surat Al-Kafirun. Imam Ibnu Katsir itu menyatakan di luar Islam itu sebenarnya milatun wahidah. Di luar Islam itu sebenarnya ibarat satu agama. Kenapa begitu? Di luar Islam itu bisa saling mewariskan. Ada orang, misalkan dalam sebuah keluarga ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, bapaknya Yahudi misalkan, anaknya Nasrani, gitu, bisa saling mewariskan dia. Tapi dalam Islam, pada saat naudzubillah ada seorang anak murtad, itu menjadi penghalang dia mendapatkan waris, gitu. Jadi seorang muslim tidak bisa mewariskan kepada non muslim seperti itu, ya. Maka menarik, ya, Ibnu Katsir itu pada saat menjelaskan surat Al-Kafirun, ya. Di luar kita mereka boleh, ya, melakukan hal-hal seperti itu, tapi kita, ya, itu dilarang seperti itu, ya. Nah, saya secara pribadi lebih cenderung tadi menguatkan pendapat yang dilarang, ya. Tanpa sekali lagi kemudian tanpa mengurangi toleransi kita, pergaulan kita, ya, menghormati sesama tetangga dan sebagainya, ya. Ya, seperti itu kurang lebih, ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada akhir malam tahun baru ini. Mohon maaf jika mungkin temanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, karena memang terus terang mendadak sekali saya dapat informasinya, ya. Saya juga kurang paham dari tim Cinta Quran, ya, kenapa sampai ke sayanya mendadak. Mungkin sebelumnya sudah menyampaikan ke asatid yang lain, tapi mungkin nggak bisa, gitu, ya. Saya sendiri tadi hari ini dari subuh ngisi kuliah subuh di Cipayung, Unjul, kemudian pagi sudah harus ke Tebet, ya, sampai siang saya kuliah, kebetulan ngambil S2 di Cilandak sampai menjelang maghrib tadi, gitu. Jam 5 saya berangkat pulang ke Cibubur, ya. Jadi tadi sebelum maghrib saya berangkat ke sini. Alhamdulillah dari imam mengucapkan takbiratul ihram udah bisa ikut bersama-sama sholat berjamaah di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Jika ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf. Kurang lebihnya kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.